Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Raja Kuno Terkuat. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Shin pun kemudian berpindah ke Heavenly City, tepatnya di Qin Mansion. Terlihatlah Wentian yang telah tiba di tempat itu. Wentian pun saat itu berada di depan patung kebanggaan dari keluarga Qin. Wentian berkata, akhirnya aku bisa kembali ke keluargaku sendiri. Wentian pun kemudian berkata di dalam hati, ketika Qin Mansion makmur dulunya sangat ramai. Qin Wu, leluhur keluarga Qin, pernah membuat dukungan militer termakmur untuk kaisar sebelumnya. Tapi sekarang rumah Qin malah dicurigai oleh Yang Mulia saat ini dan telah ditekan oleh kekaisaran sendiri. Itulah yang mereka lakukan kepada kami. Sifat manusia memang benar-benar berubah. Dari keluarga kekaisaran kerajaan hingga keluarga baik kecil di Heavenly. Mereka semua malah menjadi seperti ini. Melihat Wentian yang saat itu udah kembali, penjaga yang melihat itu pun menjadi senang dan berkata, Tuan muda, Anda akhirnya kembali. Wentian yang mendengar perkataan dari si penjaga pun tersenyum sambil berkata kepadanya, bagaimana keadaan ayah angkat sekarang? Mendengar pertanyaan dari Wentian, penjaga itu pun berkata, kemarin Nona muda kembali dari ibu kota Chu dan Master sedang menguji pencapaian kultivasi Nona muda itu di lapangan seni bela diri. Wentian yang mendengar itu pun terkejut dan kemudian tersenyum sambil berkata di dalam hatinya, apa? Kakak Xin Yao telah mencapai alam penyempurnaan tubuh ke-8 tahun lalu dan diterima di Royal Academy. Aku sudah lama tidak melihatnya. Bagaimana ya keadaan dirinya sekarang? Aku jadi sangat penasaran. Shin pun kemudian berpindah ke lapangan seni bela diri. Terlihatlah seorang wanita yang sedang bertarung dengan seseorang. Wanita itu ternyata adalah Yao. Yao pun saat itu berkata, Royal Academy mohon bimbingannya dalam latihan. Royal Academy yang mendengar itu pun berkata, aku adalah Shinji. Aku juga meminta saudari Xin Yao untuk menunjukkan belas kasihan kepadaku. Setelah kata-kata itu, Shinji pun langsung melesat dengan kecepatan yang sangat luar biasa dan memunculkan aura dengan perwujudan sebagai macan tutul. Macan itu pun kemudian menyerang tepat ke arah Xin Yao. Xin Yao yang melihat itu pun langsung siaga dalam posisinya. Di sisi lain, terlihatlah Wentian yang udah ada di tempat itu. Wentian yang melihat kekuatan dari Shinji pun berkata di dalam hatinya, itu adalah tinju harimau gunung yang dikabarkan lebih menakutkan daripada harimau beneran. Shinji telah mencapai tingkat ke-7 dari alam penyempurnaan tubuh. Ini juga luar biasa. Namun saat itu, Yao pun berkata di dalam hatinya sambil menggerakkan auranya. Ini adalah kondisi tubuh penyempurnaan. Jika kau dapat melangkah ke alam atrial cultivation, semua teknik akupuntur di dalam tubuhmu akan ditingkatkan. Lalu kekuatan tak terbatas akan diputar ke titik meridian dan kau bisa mencapai 9 meridian. Gunakanlah kekuatan spiritual yang lebih kuat dari gerakan untuk memblokir serangan itu. Tepat saat itu, serangan dari Shinji itu pun berhasil ditahan dengan satu tangan dari Xin Yao. Melihat itu, Shinji pun juga kaget dan bertanya-tanya kenapa serangannya bisa diblokir dengan sangat mudah seperti itu. Dan saat itu, latih tanding mereka pun telah selesai. Setelah mereka saling memberikan hormat saat itu, orang-orang yang ada di tempat itu yang melihat latihan pun langsung memberikan tepuk tangan. Wentian yang melihat itu juga berkata di dalam hati, Shinji memang mengeluarkan kekuatan yang begitu besar, tapi itu tidak sebagus dari Xin Yao. Dia sepertinya telah menembus alam arterial circulation. Sangat luar biasa. Tiba-tiba, Xin Yao saat itu terkejut karena dirinya melihat Wentian yang ada di tempat itu. Dia pun langsung tersipu malu. Di sisi lain, datanglah seseorang yang menyapa Wentian dengan berkata, Wentian,
kenapa kau kembali ke sini? Itu ternyata adalah ayah angkat dari Wentian. Melihat Wentian yang saat itu ada di tempat itu, seseorang yang ada di samping orang itu pun berkata, sepertinya ada sesuatu yang tidak sejalan sama yang kita harapkan. Bai Sue telah berhasil berkomunikasi dengan bintang-bintang di surga ketiga dan berhasil membangunkan jiwa bintang, sehingga keluarga Bai mungkin akan berbalik dan tidak akan mengenali kita. Mendengar itu, Xin Yao pun berkata, apa? Sue sekarang telah menjadi naga dan ponik, dan bakatnya telah mengejutkan negara Chu karena aku juga telah mendengarnya di akademi. Kali ini, guru dan aku datang ke Heavenly City yang mungkin ada hubungannya dengan ini. Namun tiba-tiba datanglah seseorang yang memanggil Xin Yao. Itu adalah guru dari Xin Yao. Sang guru pun saat itu berkata, sekarang saudaramu telah kembali. Aku tidak akan menundanya lagi. Tapi sebelumnya aku mendengar Wentian punya kontrak pernikahan dengan Bai Xiu. Apakah itu benar? Jika demikian, apakah kau bisa membawaku ke rumah Bai untuk menemui Bai King Song? Mendengar itu, Xin Yao pun berkata kepada sang guru, tapi jika akademi ingin merekrut Bai Xiu dan meminta seseorang untuk mengirim surat undangan, bukankah lebih baik membiarkannya mendaftar ketika musim semi dimulai tahun depan? Mendengar itu, sang guru pun kembali menjawab, ada banyak perguruan tinggi di kota kekaisaran yang telah datang ke sini, dan dalam 2 hari lagi kami akan mengatur pendaftaran terpisah di luar rumah keluarga Bai. Akademi Kaisar Bintang juga akan datang, jadi kami nggak berani gegabah. Mendengar itu, orang-orang yang ada di tempat itu pun sangat terkejut. Itu karena Akademi Kaisar Bintang merupakan akademi yang hanya akan menerima murid yang bisa menggunakan kekuatan jiwa bintang. Dan semua lulusan super kuat di ranah Yuan Fu. Alam Yuan Fu, keberadaan yang lebih kuat dari 9 alam arterial circulation. Itu bisa menelan esensi langit dan bumi. Manusia dengan kekuatan supranatural bisa membentuk Yuan Fu di dalam tubuhnya, memiliki kekuatan Yuan yang melonjak tanpa henti. Mereka bisa terbang ke atas langit dan melayang di atas langit. Wentian yang mendengar itu pun berkata di dalam hati, tapi jika jiwa bintang surga ketiga milik Bai Xiu disukai Akademi Bintang Kaisar, jiwa bintang palu surgawiku seharusnya bisa membuat Akademi Bintang Kaisar lebih tertarik, karena itu berada di surga kelima. Tiba-tiba terdengarlah suara yang berkata, hahaha, Tang Lin, karena kau tahu bahwa Akademi Kaisar Bintang akan datang, kenapa kau perlu melakukan hal ini? Di sini diketahui guru dari Xin Yao bernama Tang Ling. Orang yang mengatakan hal itu sebelumnya adalah Mo Sang dari Akademi Kaisar Bintang. Mo Sang pun saat itu turun dan memberikan hormat kepada kepala keluarga Qin. Kepala keluarga Qin lama tidak bertemu. Apakah orang tua itu dalam keadaan sehat? Kepala pun saat itu menjawab, terima kasih atas perhatiannya. Ayahku dalam keadaan yang sangat baik, tapi dia tidak suka bergerak dan tidak dapat bergerak secara pribadi. Mendengar itu, Tang Ling pun berkata, aku nggak berharap kau bisa datang ke Mansion Qin untuk berkunjung. Tapi Xin Yao adalah muridku. Kau tidak dapat mengangkatnya dengan hubungan apapun. Mendengar itu, Mo Sang pun tersenyum sambil berkata, belum tentu begitu. Kenapa malah dirimu yang memutuskan hal itu? Di sini, Mo Sang pun berkata di dalam hati, kemarin aku mengikuti kekuatan bintang-bintang untuk melihat kondisi Mansion Bai, tapi aku tidak menyangka bisa melihat pemuda dari keluarga Xin ini. Bakat pemuda ini sama sekali tidak berada di bawah Bai Xiu. Pemuda yang dimaksudkan oleh Mo Sang ternyata adalah Wentian. Saat itu, dirinya pun melirik ke arah Wentian. Gak lama setelah itu, Tang Ling pun kembali mendekat ke arah Wentian dan berkata, apakah kamu Xin Wentian? Bawalah aku ke Mansion Bai secepat mungkin.
Yao Yao pun saat itu mencoba menghentikannya karena merasa sesuatu telah berubah. Bahkan ayah dari Wen Tian pun saat itu membela Wen Tian dan berkata anaknya sangat berbakat, tapi dia tidak bisa berlatih. Bisakah kalian melihat apa yang bisa dia lakukan? Dan ketika mereka berdua memeriksa kekuatan dari Wen Tian, baik Mo Sang dan Tang Ling pun sangat terkejut karena sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Denyut nadi dari Wen Tian telah menghilang. Mereka pun saat itu bertanya-tanya apa yang sebenarnya udah terjadi. Namun Mo Sang sepertinya di sini mulai menyadari sesuatu. Setelah itu, Tang Ling pun pergi dari tempat itu. Sepertinya aku membuang-buang waktuku. Naga dan Phoenix itu selaras, dan hanya naga yang memiliki kemampuan untuk bisa menggapai Phoenix. Dengan kata lain, Tang Ling saat itu merendahkan Wen Tian, yang membuat sang ayah pun jadi kesel banget. Tapi Tang Ling pun kemudian berkata kepada sang ayah yang merupakan kepala dari Mansion Qi, bahwa Mansion Qi telah dicurigai oleh Yang Mulia, dan kalian juga telah menurun. Jika bukan karena insiden Bai Xiu, aku tidak akan pernah menginjakkan kaki di Mansion Qi kalian. Mendengar itu, sang ayah pun jadi marah dan berkata, jika begitu, pergilah dari tempat ini dan jangan pernah kembali lagi. Dan untukmu Xin Yao, kau tidak boleh menganggap orang sialan ini sebagai gurumu lagi. Mendengar itu, Tang Ling pun berkata, baiklah, aku ingin melihat seberapa lama keluarga Xinmu bisa menjadi sombong begini. Di sini, Mo Sang yang masih curiga dengan kekuatan dari Wen Tian pun kaget dan berkata, saudara Xin, kenapa dia kehilangan denyut nadinya? Sejak kapan itu terjadi? Ketika kepala menjawab pada usia 6 tahun, membuat Mo Sang pun saat itu sangat terkejut. Namun tiba-tiba, datanglah sekelompok pasukan yang berani masuk tanpa izin ke mansion mereka. Itu adalah pasukan yang berniat menghancurkan mereka semua. Saat itu, terlihatlah seorang jenderal tempur yang bernama Leng Yi. Kepala keluarga Xin pun bertanya, kau adalah pengkhianat yang membelot ke keluarga Ye. Apa yang kau lakukan di sini? Leng Yin pun menjawab, aku datang ke sini untuk melihat Pak Tua itu masih hidup atau tidak. Dan yang kedua, ada yang memberitahuku bahwa dalam 2 hari, semua kekuatan luar biasa akan bergabung dengan Mansion Bai. Bai Xiu pasti akan masuk ke Akademi Bintang Kaisar atau ke Akademi Kerajaan. Saat itu, kedua mansion akan membahas apa yang disebut pernikahan. Dia juga meminta Xin untuk hadir, jadi jangan jadi kura-kura pengecut. Mendengar itu, Wen Tian pun terlihat semakin kesal dengan semua perbuatan dari keluarga Bai. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!